Welcome to Jejak Sejarah YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jejak Sejarah. Pada video kali ini, Jejak Sejarah akan berbagi informasi tentang ilmu pelet Desa Marongge, Sumedang banyak didatangi dari kalangan pedagang, artis, hingga pejabat tinggi negara. Sejak zaman dahulu, di kawasan Tatar Sunda, ada sebuah ritual ilmu pelet yang sangat sakti mandraguna. Ilmu pelet atau ilmu pemikat cinta, dan bila seseorang sudah terkena oleh ilmu pemikat cinta tersebut, pria maupun wanita, apalagi ilmu pelet yang sakti mandraguna seperti pelet Marongge, dampak yang dirasakan oleh si korban sangatlah luar biasa. Si korban tersebut bisa seperti gila mendadak dan lupa ingatan, dan bila sudah terjadi demikian, susah untuk disembuhkan. Pada masa akhir kejayaan Kerajaan Mataram, tepatnya di bawah kaki Gunung Hade, Desa Babakan atau sekarang Desa Marongge, Kabupaten Sumedang, hiduplah 4 orang putri yang sangat terkenal dengan kecantikannya dan juga kesaktiannya. 4 orang putri tersebut bernama Nyimas Gabuk, Nyimas Setayu, Nyimas Naibah, dan Nyimas Naidah. Dan mereka berasal dari Kerajaan Mataram. Dari keempat putri yang cantik itu, tidak ada satupun di antara mereka yang menikah. Bukan karena mereka tidak berhasrat, akan tetapi tidak ada pria maupun kesatria yang bisa menandingi kesaktian dari keempat putri cantik tersebut. Konon diceritakan kecantikan keempat putri dari kampung Babakan tersebut telah tersiar ke seantero negeri. Hingga suatu saat datanglah Mahapatih, utusan dari kerajaan lengkap dengan para penggawa kerajaan. Kedatangan Mahapatih tersebut diutus oleh raja untuk mempersunting salah satu dari keempat putri tersebut. Sesampainya di kawasan Kampung Babakan, Mahapatih utusan dari kerajaan disambut oleh keempat wanita cantik, yakni Nyai Mas Gabuk, Setayu, Naibah, dan Naidah. Singkatnya, cerita Nyai Mas Gabuk sebagai kakak tertua mewakili adik-adiknya untuk berbicara dengan utusan dari kerajaan. "Hai Mahapatih kerajaan, sampaikan pesan. Saya Nyimas Gabuk dan juga pesan dari 3 saudara perempuan saya. Kalau sang raja mau melamarnya, kami terima. Raja harus bisa mengalahkan kesaktian kami berempat. Kami tidak butuh emas, intan, berlian. Sampaikan pesan kami ini kepada raja kalian," tutur Nyimas Gabuk. Tidak berapa lama, pulanglah sang Mahapatih utusan dari kerajaan untuk menyampaikan pesan dari Nyimas Gabuk dan ketiga saudaranya. Sesampainya di keraton kerajaan, sang Mahapatih pun langsung menceritakan pesan dari Nyimas Gabuk, dan sang raja langsung menyanggupi tantangan dari Nyimas Gabuk dan 3 saudaranya. Berangkatlah rombongan raja dengan diiringi Ki Mahapatih dan punggawa kerajaan menuju Kampung Babakan yang terletak di kaki Gunung Hade, daerah Kabupaten Sumedang. Singkat cerita, datanglah sang raja dan rombongan di kediaman Nyimas Gabuk dan ketiga saudaranya. Dan sang raja pun berkata, "Hai keempat wanita cantik, kesaktian apa yang akan kalian perlihatkan di hadapanku? Sebagai syarat untuk mempersunting salah satu di antara kalian." Lalu Nyimas Gabuk tanpa basa-basi mengambil buah kuku atau semacam buah labu yang agak besar. Lalu buah kuku itu pun dilemparkan ke sungai Cilitung dan terbawa hanyut ke hilir sungai. Nyimas Gabuk lalu berkata, "Silahkan Tuan Raja kembalikan arah buah kuku itu agar melaju ke arah hulu sungai, alias melaju melawan arus sungai," kata Nyimas Gabuk kepada raja. Sang raja pun segera mengeluarkan segenap ilmu kedigdayaannya untuk merubah lajunya arah buah kuku yang terbawa hanyut di sungai Cilutung, agar kembali ke arah hulu sungai. Sampai sekian lama buah kuku pun tak ujung kembali, sampai sang raja mengeluarkan ilmu pamungkas pun
tetap tidak berhasil. Berkatalah sang raja, "Hai Nyimas Gabuk, aku mengaku kalah. Tapi perlihatkan dulu kesaktianmu untuk memanggil buah kuku yang sedang hanyut di sungai itu." Nyimas Gabuk lalu berjalan ke arah pinggir sungai. Hanya dengan mengibaskan cindewulungnya, kagetlah sang raja melihat buah kuku berbalik arah menuju ke hulu, melawan arus, dan buah kuku pun tidak hanya berbalik melawan arah, tetapi sampai bisa meloncat ke sebuah batu cadas, yang hingga sekarang batu cadas tersebut diberi nama cadas meja. Jangankan benda yang bernyawa, benda yang tidak bernyawa seperti buah kuku bisa dipanggil oleh kesaktian Nyimas Gabuk. Hingga akhir hayatnya, keempat wanita nan cantik jelita itu tidak menikah. Nyimas Gabuk ketika akan mendekati ajalnya, dia bersemedi di sebuah gua. Dan kemudian, pintu gua tersebut ditutup oleh ketiga adiknya dengan ranting-ranting dari pohon rangge atau pohon haur. Nyimas Gabuk berkata kepada adik-adiknya bahwa kelak tempat tersebut akan banyak disiarahi oleh kaum Hawa, terutama para wanita yang disakiti batinnya oleh kaum pria. Dan tempat tersebut berubah nama menjadi Kampung Marongge, karena gua tempat semedi Nyimas Gabuk selalu terlihat seberkas sinar yang berasal dari ranting-ranting pohon rengge. Dan mengenai tuah atau keajaiban yang dikeluarkan dari tempat makam yang ada di Marongge tersebut, hanyalah Allah yang Maha Tahu. Suasana di makam Marongge sekarang banyak didatangi oleh peziarah dari berbagai pelosok Nusantara, dengan berbagai niat dan tujuan yang berlainan. Semula memang makam keramat Marongge lebih banyak didatangi oleh kaum Hawa atau perempuan, terutama wanita yang ingin cepat mendapatkan jodoh atau wanita yang disakiti batinnya oleh pria. Menurut juru kunci atau kuncen makam keramat Marongge, Pak Narsim, mengatakan bahwa rata-rata peziarah yang datang sekitar 15 orang setiap harinya dan akan bertambah pada setiap malam Selasa dan malam Jumat. Bahkan bisa mencapai 300 orang pada waktu Jumat Kliwon, kata Narsim. Pak Narsim yang sejak tahun 1950 telah menjadi juru kunci di makam keramat Marongge mengakui ketenaran makam Marongge memang tersebar sejak lama. Diceritakannya komplek pemakaman yang terletak di Gunung Hade termasuk Desa Marongge, Kecamatan Tomo, Sumedang, yaitu sekitar 40 km ke arah timur dari ibu kota kabupaten itu, banyak memiliki keistimewaan. Keistimewaan itu menurut Narsim antara lain karena adanya 4 buah makam putri yang konon selain memiliki paras jelita juga mempunyai kesaktian yang tiada tandingnya. Untuk mencapai komplek pemakaman tersebut dari kota Sumedang dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan umum jurusan Kadipaten. Alternatif lain dapat pula dengan menggunakan bus antar kota, baik yang menuju Cirebon ataupun Kuningan. Peziarah yang datang ke Marongge dengan keinginan tertentu diharuskan membawa persyaratan khusus seperti kemenyan, bunga rampai, dan minyak wangi yang ditempatkan pada botol tertentu. Minyak wangi dengan botol seperti itulah yang selalu digunakan oleh Putri Karisbaya, salah seorang putri Pangeran Geusen Ulun dari Kerajaan Sumedang. Tutur Narsim seraya memperlihatkan botol kecil tempat minyak wangi. Agar keinginan dapat terkabul, peziarah juga diwajibkan berpuasa dan bermalam paling lama 3 hari di makam Marongge. Selama menginap di komplek pemakaman tersebut, peziarah diwajibkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Bagi mereka yang memiliki masalah khusus, maka Narsim akan memandikan mereka pada tengah malam di Sungai Cilutung. Hal ini tentunya ditujukan bagi mereka yang bersedia, katanya. Ketika ditanya dari kalangan mana saja yang pernah datang ke tempat tersebut, Narsim mengemukakan berbagai kalangan pernah datang ke Marongge, dari mulai pedagang sampai artis. Bahkan pejabat tinggi pun ada yang pernah datang ke sini, ujar Narsim, seraya membisikkan nama seorang pejabat tinggi pusat yang dikenal oleh hampir seluruh bangsa Indonesia. Nah, demikian tadi legenda tentang ilmu pelet yang paling ampuh dari Desa Marongge. Jika kalian penasaran, silahkan untuk datang langsung ke Desa Marongge. Terima kasih bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan untuk di like,
Dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di-subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mengikuti konten-konten dari channel Jejak Sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.